Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang saat ini kalian masih bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Dan mari kita mulai pembelajaran SKI pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah, amin. Sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang nafi' dan barokah, amin. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kita tetap belajar SKI, yaitu tentang Isra wal Mi'raj. Dan kebetulan pada bulan ini kita berada di bulan Rajab, yaitu bulan yang istimewa, Syahrullah, karena ada peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk pembelajaran minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kejadian-kejadian dalam Isra Mi'raj. Beberapa gambaran umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, baik umat yang baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang berada di neraka, gambaran yang ada di neraka, ataupun gambaran umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang ada di surga. Sehingga dengan belajar tentang sejarah Isra Mi'raj ini, kita mengetahui bahwa inilah akibat orang yang masuk surga, dan inilah akibat dari orang masuk neraka. Dan untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang tetap pada Isra Mi'raj, yaitu proses tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu untuk mendapatkan perintah salat. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar kalian dapat memahami bahwa perintah solat ini merupakan perintah yang luar biasa. Perintah solat ini merupakan perintah yang istimewa, yang agung, dan perintah solat ini merupakan perintah yang paling utama dibandingkan perintah-perintah Allah yang lain. Dan Pak Guru berharap dengan kalian belajar pada hari ini, kalian semakin rajin untuk solat. Dan Pak Guru berharap kalian enggan untuk meninggalkan sholat. Artinya kalian terus semangat dalam mengerjakan sholat, karena sholat ini merupakan perintah Allah yang paling utama. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah sholatuhu. Jadi perbuatan amaliyah ibadah yang kita lakukan yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat nanti, yaitu sholat kita. Dan bahkan sholat kita itu akan menjadi tolak ukur. Jadi kalau sholat kita itu baik, maka ibadah-ibadah kita akan baik. Dan sebaliknya, apabila sholat kita itu rusak, maka ibadah-ibadah kita yang kita lakukan yang lain itu akan rusak. Oleh karena itu, perbaikilah sholat kita, yaitu dengan belajar untuk sholat bagaimana sholat khusyuk, sehingga sholat itu akan merubah karakter hati kita, merubah karakter pikiran kita untuk menjadi lebih baik. Itu harapan Pak Guru. Jadi Pak Guru berharap kalian akan rajin sholat dan belajar untuk sholat bagaimana dengan khusyuk. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj, Mi'raj naik dari tingkat 1 sampai tingkat 7, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa. Disitulah baginda Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, yang pada awalnya perintah sholat ini 50 waktu. Ada yang mengatakan 50 kali. Kalau bahasa kita lebih gampangnya ada 50 waktu. Jadi
pertama kali kita diperintahkan oleh Allah melalui baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu 50 waktu. Coba kita bayangkan seandainya kita melaksanakan sholat atau diperintahkan sholat oleh Allah 50 waktu, mungkin tidak ada waktu lagi untuk yang lain. Untuk belajar nggak ada, main nggak ada, tidur nggak ada. Karena sebentar-bentar sholat, selesai, assalamualaikum, tak lagi sholat. Nah, ini proses ini yang kita akan pelajari, proses bagaimana sholat yang pertama kali 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, kemudian setelah baginda Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu, kemudian turun ke langit tingkat 7, turun ke langit tingkat 6, bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, ya Rasul, sempian dari Allah itu dapat apa, oleh-oleh apa? Itu yang ditanya oleh Nabi Musa. Kemudian baginda Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan kepada Nabi Musa, saya dapat oleh-oleh perintah sholat, yaitu 50 waktu. Kemudian atas dasar usulan dari Nabi Musa, ya Muhammad, ya Rasul, minta lagi keringanan kepada Allah, karena umatmu itu tidak akan pernah mampu untuk mengerjakan sholat 50 waktu sehari semalam. Akhirnya baginda Nabi demi umatnya, demi kita, naik lagi menghadap Allah, minta pengurangan, minta keringanan. Akhirnya oleh Allah diberi keringanan 5 waktu, sehingga menjadi 45 waktu. Turun ke bawah, ya, sudah naik pertama, turun ke bawah, ketemu dengan Nabi Musa, ditanya lagi, dapat pengurangan berapa, keringanan berapa? 5 waktu, berarti tinggal 45. Minta lagi kepada Allah, minta keringanan lagi, naik lagi, berarti naik yang kedua. Kemudian dikurangi oleh Allah lagi 5, ya, kurangi 5, kemudian berarti tinggal 40. Turun lagi ke bawah, ketemu dengan Nabi Musa, ditanya berapa, dikurangi 5, 40, naik lagi. Itu berulang-ulang sampai naik turun, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah yaitu 5 waktu. Kita hitung, kalau 50, ya, kemudian dibagi 5 berarti 10 kali. Kurang lebih 9 atau sampai 10 kali baginda Nabi Muhammad dari mustawa turun ke langit tingkat 6, bolak-balik mustawa sampai langit tingkat 6. Langit tingkat 6 naik ke mustawa, turun lagi ke langit tingkat 6, naik terus selama 9 atau 10 kali. Itu demi kita, demi umatnya, agar mendapatkan keringanan, yaitu perintah sholat. Akhirnya, ya, dapat dispensasi oleh Allah, yaitu diperintahkan 5 waktu sehari semalam. Di antaranya adalah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ini proses perintah sholat yang Allah perintahkan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kita patut berbahagia dan patut bersyukur karena memiliki pemimpin baginda Kanjeng Nabi yang luar biasa, memikirkan kepada umatnya, ya, memikirkan kepada umatnya. Yang diberikan itu kita, ya, gak mungkin mampu mengerjakan 50 waktu sehari semalam, sehingga demi kita baginda Nabi naik turun. Dan alhamdulillah, ternyata yang 50 waktu pahalanya itu tidak dikurangi gara-gara kita dikurangi oleh Allah menjadi 5 waktu. Artinya 50 waktu itu pahalanya tetap diberikan kepada kita, walaupun kita diberikan perintah oleh Allah 5 waktu saja. Jadi tidak mengurangi esensi. Walaupun kita mengerjakan 5 waktu, tapi pahalanya, pahala sholat 50 waktu itu tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita syukuri. Alhamdulillah. Jadi inilah proses perintah sholat yang Allah perintahkan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dan tentunya perintah sholat ini perintah yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad diperintah untuk melaksanakan puasa, beliau cukup melalui malaikat Jibril. Diperintah zakat,
melalui malaikat Jibril. Diperintah untuk melaksanakan haji, ya cukup melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi akan tetapi ketika Allah ingin memerintahkan sholat, ya tidak cukup Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi dengan perintah sholat, Allah langsung memanggil baginda Nabi untuk di-Isra Mi'rajkan. Melalui proses Isra Mi'raj itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala di situ menyampaikan perintah sholat sampai 5 waktu. Dengan demikian baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu. Jadi yang pertama kali dihisab adalah sholat dan menjadi tolak ukur. Inilah pentingnya sholat yang 5 waktu. Dan mudah-mudahan dengan sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat itu benar-benar membentuk jiwa kita, karakter kita menjadi lebih baik, ya. Karena innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, firman Allah di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu insya Allah kalau sholat kita benar, sholat kita baik, kita belajar bagaimana sholat dengan baik, maka kita, akhlak kita, pemikiran kita, tingkah laku kita, perkataan kita, insya Allah akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sholat yang baik, fahsya wal munkar, kita akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan dengan pentingnya perintah sholat ini, sehingga kaum muslimin biasanya di bulan Rajab mulai memperingati Isra Mi'raj. Ada juga yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu adalah ulang tahunnya sholat. Ya, jadi dengan peringatan Isra Mi'raj yang sholatnya sudah kendor-kendor, ya, ini bagaimana disemangatkan lagi. Yang sholatnya jarang-jarang disemangatkan lagi. Makanya inilah pentingnya ada peringatan Isra Mi'raj ulang tahun sholat, sehingga kita benar-benar akan terus belajar bagaimana sholat dengan baik, sehingga benar-benar merubah karakter, sikap kita, pemikiran kita, pola pikir kita, sikap kita, kemudian perkataan kita insya Allah akan dijaga oleh Allah karena sholat kita yang baik. Hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan tentunya kalian bisa belajar lagi banyak referensi yang lain yang bisa kalian dapatkan, baik dari buku ataupun referensi yang lain, atau mendengarkan ceramah para guru-guru, ulama-ulama kita. Mudah-mudahan itu akan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pak Guru tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.